Bab 301. Pengobatan yang hilang kembali terlihat. Hal-hal yang diinginkan Kingston Jiang biasa digunakan oleh pengobatan Tiongkok, dan dia mempersiapkannya dengan cepat. Dalam 10 menit, semua yang diinginkan Kingston Jiang sudah siap. Pada saat ini, staf mengambil racun yang dialokasikan oleh kedua belah pihak dan menyerahkannya satu sama lain. Kingston Jiang mengambilnya. Ini adalah botol keramik putih yang transparan dan berisi beberapa bubuk putih. Dia membuka tutup botol, menuangkan sedikit, dan mengendus lembut di depan hidungnya. Kennedy Han melihat tindakan Kingston Jiang dan tidak bisa menahan senyum. Nak, menurut perjanjian sebelumnya, kali ini tidak ada waktu penelitian, tetapi racunku tidak ada obat penawarnya. Untuk membuatmu kalah dengan rela, aku akan memberimu waktu untuk belajar. Setelah berbicara, dia menyalakan racun yang dikonfigurasi oleh Kingston Jiang, dan tanpa melihatnya, dia memberikannya langsung ke Reddy. Reddy adalah dewa pengobatan. Dia telah berurusan dengan obat-obatan selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar kedokteran dan dapat membuat semua jenis obat. Tubuhnya sangat tahan terhadap obat-obatan, dan racun biasa tidak bisa meracuninya sama sekali. Dia tidak ragu dan langsung memakannya. Kingston Jiang melihatnya, tetapi juga tersenyum tipis. Meskipun racun yang dia hasilkan tidak terlalu beracun, itu tidak akan meracuni orang sampai mati, juga tidak akan menyebabkan kerusakan yang merusak pada tubuh. Tapi sulit untuk detoksifikasi. Tidak mungkin untuk merumuskan penawarnya. Apalagi begitu racunnya dimakan, akan langsung menyebar ke seluruh tubuh, menyerbu ke dalam darah di seluruh tubuh, bercampur dengan darah, dan menyebar ke organ dalam. Menggunakan jarum perak, akupuntur, dan metode lainnya, tidak mungkin untuk menghilangkan racun sama sekali. Kecuali tukar darah. Setelah Reddy memakan racun, dia merasa pusing dalam sekejap. Pada saat ini, semua yang dia lihat tumpang tindih. Tampaknya ada beberapa Kennedy Han di depannya, masih melayang-layang. Tuan Han, aku sudah berhalusinasi, kata Reddy. Duduk dan jangan bergerak. Perintah Kennedy Han dan segera pergi untuk mengecek denyut nadinya. Dan Kingston Jiang terus mengendus dengan racun yang dikonfigurasi oleh Kennedy Han. Tetapi selama itu adalah bubuk obat, itu akan memiliki bau, bahkan jika baunya digabungkan, diubah, dan dicampur bersama, Kingston Jiang masih dapat membedakan beberapa. Selama bisa mengetahui bahan baku pembuatan racun, maka kemungkinan besar dia bisa mengetahui penawarnya. Namun, Kingston Jiang mengerutkan kening. Karena dia mengendus sebentar, bahkan tidak mencium bau bedak, jadi dia tidak tahu bagaimana itu dibuat. Karena penawarnya tidak dapat ditemukan, satu-satunya cara untuk detoksifikasi adalah dengan menggunakan cara lain. Dia berbalik untuk melihat Yurika Kei yang berdiri di belakangnya. Pada saat ini, wajah Yurika Kei pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Apakah kamu siap? Kingston Jiang memandangnya. Aku. Yurika Kei ingin bicara, tapi giginya gemetar. Meskipun dia percaya pada Kingston Jiang, bagaimanapun juga, itu racun sangat berbahaya di dunia. Di bawah ancaman kematian, dia merasa gemetar. Kingston Jiang mengulurkan tangannya, memegang pergelangan tangan putihnya erat-erat, dan berkata dengan yakin, jangan khawatir, tidak apa-apa. Yurika Kei hanya merasa bahwa dia dipegang oleh sepasang tangan yang kuat. Mendengar kata-kata tegas Kingston Jiang, ketakutan di hatinya menghilang dalam sekejap, dan dia mengangguk dengan tegas, baiklah, aku sudah siap. Di bawah pemotretan kamera yang tak terhitung jumlahnya, Kingston Jiang mengambil air yang disiapkan di atas meja dan menuangkan bubuk putih di tangannya ke dalam air. Begitu bubuk memasuki air, itu langsung berubah. Air minum yang jernih dan transparan langsung menjadi hitam pekat. Melihat adegan ini, bahkan reporter yang sedang syuting mengubah wajahnya. Orang-orang di bawah panggung berdiri kaget. Wajah Yurika Kei tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Muda Jiang, lupakan saja, menyerahlah. Klu Tang juga khawatir dan berdiri untuk mengingatkan. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan,
mengambil cangkir yang telah berubah menjadi air hitam, dan menyerahkannya kepada Yurika Kai. Yurika Kai mengambil cangkir itu, tetapi tangannya gemetar, dia memegang cangkir itu dan tidak meminumnya untuk waktu yang lama. Kennedy Han di sisi yang berlawanan juga memiliki ekspresi serius. Racun yang dibuat oleh Kingston Jiang tidak terlalu beracun. Tidak akan berakibat fatal dalam waktu singkat. Itu hanya akan membuat orang pusing dan bahkan menyebabkan halusinasi. Dia tidak tahu jenis racun apa. Dia hanya bisa menggunakan jarum perak untuk detoksifikasi. Minum saja. Kingston Jiang memandang Yurika Kai yang ragu-ragu. Yurika Kai mengambil napas dalam-dalam, segera mengambil cangkir dan meminum air hitam di cangkir itu. Air hitam ini sangat pahit. Begitu meminumnya, Yurika Kai merasa tenggorokannya terbakar api. Rasanya seperti api mengalir melalui tenggorokannya. Dalam waktu singkat, kulitnya cerah. Berubah menjadi merah. Brak, cangkir di tangannya jatuh ke tanah. Yurika Kai juga pingsan, mengulurkan tangannya untuk menutupi tenggorokannya, dan berguling-guling di tanah. Ini sangat panas, aku sangat panas, sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Kingston Jiang berjongkok dengan cepat, menarik pergelangan tangan Yurika Kai, mengencangkan denyut nadinya, kemudian menatap wajahnya dan membuka kelopak matanya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 30 detik. Bantu dia berdiri, jangan biarkan dia bergerak. Kingston Jiang memerintahkan. Tiba-tiba, beberapa anggota staf wanita berjalan dan membantu Yurika Kai yang merasa tidak nyaman. Kingston Jiang berdiri dan mengambil jarum perak di atas meja. Dengan jabat tangannya, jarum perak di tangannya terbang langsung. 1, 2, 10. Hanya dalam beberapa detik, Yurika Kai ditutupi dengan jarum perak. Ini. Semua tabib tua pengobatan Tiongkok berdiri kaget. Mereka telah berkecimpung di industri selama beberapa dekade dan sangat akrab dengan akupuntur. Mereka telah melihat semua jenis metode akupuntur. Mereka belum pernah melihat jarum seperti itu. Jaraknya 1 atau 2 meter, membuangnya begitu saja, tapi mereka jatuh ke dalamnya tanpa kesalahan ke dalam titik akupuntur di tubuh Yurika Kai. Kingston Jiang langsung mengejutkan praktisi pengobatan Tiongkok yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk melangkah ke atas panggung, berniat untuk melihat dari dekat. Bahkan Fang Yongji dan Fang Chunsin melakukan hal yang sama dan mau tidak mau melangkah ke atas panggung. Kingston Jiang menggunakan jarum perak untuk menyegel meridian dan titik akupuntur Yurika Kai untuk mencegah penyebaran racun. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan jarum perak untuk melumpuhkan tubuh Yurika Kai dan menghilangkan rasa sakitnya. Pada saat ini, rasa sakit di tubuh Yurika Kai menghilang banyak. Tapi dahinya sudah ditutupi dengan manik-manik keringat hitam, dan manik-manik keringat hitam ini menetes di pipinya, meluncur di lehernya, dan perlahan menetes. Melihat adegan ini, Kingston Jiang mengerutkan kening. Ini racun yang mengerikan. Kingston Jiang juga dikejutkan oleh racun yang dibuat oleh Kennedy Han. Bukan lelucon untuk menyebar ke seluruh tubuh dalam 1 menit dan membunuh dalam 3 menit. Bagaimana rasanya? Kingston Jiang menatap Yurika Kai. Sudah, jauh lebih baik. Yurika Kai berkata lemah. Baik. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku telah menggunakan jarum perak untuk menyegel meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuhmu. Sekarang darahmu mengalir sangat lambat. Kamu seharusnya bisa bertahan selama 10 menit atau lebih. Dalam jangka waktu ini, aku pasti bisa menyingkirkan semua racun di tubuhmu. Baik. Yurika Kai mengangguk. Sekarang dia hanya bisa percaya pada Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambil segenggam jarum perak lagi, mengambil alkohol, mengambil korek api, dan menyerahkannya kepada staf di sekitarnya. Aku saja. Sebuah suara datang. Fang Chunsin yang berjalan di atas panggung. Dia berjalan dan berkata, orang-orang ini tidak berpengalaman, aku saja yang membantumu. Para pekerja ini menyerahkan alat-alat seperti alkohol dan korek api kepada Fang Chunsin.
Kingston Jiang berjalan di belakang Yurika Kai. Melihat tali celana dalamnya, dia sedikit mengernyit. Kedua tali celana dalam ini akan menyebabkan masalah untuk perawatan selanjutnya. Cucu. Dia memanggil. Klu. Klu Tang berjalan cepat. Kingston Jiang berkata dengan sedikit malu, kamu buka celana dalamnya, lalu pegang dia di depan celana dalamnya, jangan biarkan celana dalamnya jatuh, aku akan memulai perawatan dari punggungnya sekarang. Klu Tang terkejut sesaat, lalu mengangguk, oke. Dia dengan cepat melepaskan tali celana dalam Yurika Kai sehingga dia bisa berdiri di depannya, dan dia mengulurkan tangannya untuk menopang pakaian dalamnya, jika tidak celana dalamnya akan terlepas. Dan punggung Yurika Kai benar-benar ditampilkan di mata semua orang, di mata penonton di seluruh negeri. Kingston Jiang dengan cepat melepaskan jarum perak dari punggung Yurika Kai. Segera setelah jarum perak ditarik keluar, beberapa darah hitam beracun terlihat mengalir dengan cepat di pembuluh darahnya. Kingston Jiang mengambil jarum perak di tangannya dan dengan cepat menembaknya. Segera punggung Yurika Kai dipenuhi dengan jarum perak. Alkohol, korek api. Fang Chunxin menyerahkannya dengan cepat. Ketika Kingston Jiang mengambilnya, dia memerintahkan, pergi ke lemari es dan bawakanku jarum perak beku. Fang Chunxin dengan cepat mengambilnya. Dan Kingston Jiang membuka alkohol, menuangkan sedikit di tangannya, lalu melambaikannya dengan santai. Alkohol di tangannya dilemparkan langsung ke punggung Yurika Kai. Segera setelah itu, dia mengeluarkan korek api dan menyalakannya secara langsung. Sosh! Nyala api langsung menyala. Di bawah tatapan penonton nasional, puluhan jarum perak di punggung Yurika Kai terbakar. Jarum api. Fang Yongji berseru. Jarum api yang tercatat dalam buku-buku kuno, pengetahuan yang hilang, tidak disangka aku masih dapat melihat jarum api yang tercatat dalam buku-buku kuno selama hidup ini. Setelah beberapa detik, nyala api pada jarum perak menghilang. Jarum perak juga menjadi hitam, dan beberapa darah hitam menetes dengan jarum perak. Kingston Jiang dengan cepat menariknya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. Pada saat ini, Fang Chunxin telah berjalan dengan jarum perak beku dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambil jarum perak beku dan mulai meletakkannya. Segera punggung Yurika Kai dipenuhi dengan jarum perak. Keajaiban muncul kembali pada saat ini. Beberapa es pada jarum perak beku ini mulai mencair, dan dengan cepat tenggelam ke punggung Yurika Kai. Jarum es. Fang Yongji terkejut lagi. Para tabib pengobatan Tiongkok lainnya juga berseru. Ternyata adalah jarum es. Di bawah banyak pasang mata ngeri, Kingston Jiang menggunakan akupuntur lagi dan menggunakan alkohol lagi. Keajaiban terjadi lagi. Punggung Yurika Kai ditutupi dengan jarum perak. Beberapa jarum perak ini tertutup es, dan beberapa terbakar dengan api. Dan urutan jarum peraknya ajaib, jarum api digabungkan untuk membentuk karakter api. Jarum es digabungkan untuk membentuk karakter es. Kata api dan es saling bersilangan. Ada es di dalam api dan ada api di dalam es. Jarum silang yin dan yang. Banyak tabib tua pengobatan Tiongkok berseru lagi. Luar biasa. Jarum api, jarum es, satu api, satu es, satu yin, satu yang, digabungkan menjadi satu, adalah jarum silang yin dan yang. Kabarnya jarum silang yin dan yang ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Sangat layak untuk melihat keajaiban seperti itu dalam sisa hidupku. Bersambung.